Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Al-ayah. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bersuah kembali untuk bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang merupakan suri tauladan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita nanti tetap bisa berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perempuan akhir zaman, penghuni surga. Sahabat Aisyah ID, kita semuanya sebagai muslim dan muslimah pasti berkeinginan untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Kita sebagai muslimah insya Allah nanti akan menjadi ratu dari bidadari yang ada di surga nanti. Cuplikan ayat di muqaddimah tadi terdapat dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may ya'mal minas solihati, dan barang siapa berbuat amal solih, berbuat kebaikan, min dzakarin, dari laki-laki, au untha, atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, faulaika yadkhulunal jannah, maka janji Allah mereka semua itu baik laki-laki atau perempuan yang melakukan amal kebaikan dengan syarat dia beriman kepada Allah, maka janji Allah faulaika yadkhulunal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, wala yudlamuna naqira, dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, jadi antara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan kita diberi kesempatan yang sama oleh Allah untuk bisa mendapatkan surga. Kita sebagai seorang wanita muslimah khususnya patut bangga dan bersyukur karena Islam menjunjung tinggi derajat kita. Dalam Islam Allah menjunjung tinggi derajat kita. Kita termasuk makhluk Allah yang paling mulia. Ketika zaman Jahiliyah dulu, wanita banyak kemudian dibunuh, bahkan ketika baru lahir pun orang-orang Arab Jahiliyah itu melihat perempuan tidak suka karena dianggap perempuan itu adalah lemah
dari segi fisik maupun yang lainnya. Mereka lebih bangga kalau memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi ketika Islam datang, perempuan dijunjung tinggi martabatnya. Kita mempunyai hak yang sama. Kita mempunyai hak yang sama dalam hal beribadah, dalam hal melakukan kebaikan. Karena itu kita patut bersyukur. Kita harus bersyukur masih diberi Allah kesempatan untuk menjadi seorang istri. Karena tidak semua wanita bisa menjadi seorang istri. Kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan kepada kita menjadi seorang ibu. Karena tidak semua wanita bisa menjadi seorang ibu. Bersyukurlah kita sebagai wanita muslimah, Allah memberikan hak yang sama kepada kita untuk bertolabul ilmi dan lain sebagainya. Sahabat Aisyah Aidiyah dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Ahmad, Bismillahirrahmanirrahim. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Yang artinya, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian sukai. Alangkah bahagianya kita, sahabat Aisyah Aidi. Kita sebagai muslimah, Allah memberikan jaminan seperti ini. Jadi kriteria wanita-wanita yang dirindukan oleh surga, yang pertama adalah muslimah ini atau wanita ini, dia menjalankan sholat 5 waktu. Insya Allah kita semuanya sudah bisa melaksanakan itu. Kalaupun misalnya masih ada yang kemudian ada yang bolong-bolong, mungkin ada yang kemudian kita masih belum bisa 5 waktu, maka kita usahakan untuk bisa sholat 5 waktu. Apalagi dilakukannya di tepat waktu, di awal waktu, dan secara berjamaah. Karena ini merupakan kriteria yang pertama jika kita ingin menjadi muslimah yang dirindukan oleh surga, yang ingin masuk surganya Allah. Yang kedua, wasomat syahroha. Syarat yang kedua atau kriteria kedua adalah seorang wanita ini dia melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini. Insya Allah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Meski memang secara kodrat wanita memang tidak bisa full melaksanakan puasa Ramadan, begitu juga dengan sholatnya. Tetapi itu sudah kodrati dari Allah seperti itu. Meskipun ada mungkin wanita-wanita yang memang Allah takdirkan tidak menstruasi ataupun yang sudah menopause, mungkin bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara terus menerus, tidak ada potongan ya. Ramadan pun juga sama, beliau yang mungkin sudah menopause sudah bisa melaksanakan secara utuh. Tetapi yang masih di umur-umur kurang dari 50 tahun, ya kita mungkin masih ada untuk udzur, yaitu tidak apa-apa karena sebagai kodrat kita sebagai wanita. Insya Allah di kriteria pertama dan kedua, mudah-mudahan sahabat Aisyah Aidi sudah bisa melaksanakan semuanya. Kriteria ketiga, wahafidhat farjaha.
wanita yang bisa menjaga kemaluannya. Tidak kita pungkiri sekarang ini memang banyak sekali godaan-godaan di luar sana, tidak terkecuali bagi muslimah-muslimah kita. Dengan adanya kemajuan zaman, adanya kemudian kemajuan di bidang teknologi, terkadang masih banyak di antara kita yang kategorinya sebagai muslimah juga yang kemudian tidak bisa menjaga farjihnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari perbuatan seperti itu. Terkadang karena mungkin kita ada mengadakan reuni dengan teman-teman kita di SMP atau mungkin di SMA. Karena kita kadang mungkin sudah lama tidak bersua dengan mereka. Kita ngobrol, merasa nyaman. Dan ketika kemudian di rumah kita mungkin dengan pasangan kita ada sedikit masalah, sehingga kita mungkin curhat ke teman kita laki-laki yang lain. Dan akhirnya itu banyak sekali kejadian yang kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kemudian wanita atau dalam hal ini istri yang kemudian selingkuh. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan seperti itu. Kriteria yang keempat, wa ata'at farjaha, yaitu perempuan yang mentaati suaminya. Ini terkadang mungkin yang masih banyak kadang tidak terasa kita lakukan. Yang harus kita faham bahwa taat kepada suami dalam bidang apa? Di semua bidang, asalkan perintah suami itu tidak melanggar syariat Islam. Asalkan perintah suami itu tidak melanggar aturan agama, ya kita wajib untuk mentaatinya. Jika perintah suami itu kemudian melanggar aturan syariat agama kita, maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. La ta'ata fi maksiyah, tidak ada ketaatan dalam maksiat. Jika dalam rumah tangga kemudian, mohon maaf, barangkali masih banyak juga muslimah yang terkadang memakai hijab, memakai jilbab hanya ketika di waktu-waktu tertentu. Misal ketika keluar di pengajian baru memakai jilbab. Ketika di rumah ada tamu, kemudian mungkin berbelanja di luar rumah, masih banyak muslimah kita yang tidak menutup auratnya, yang tidak memakai jilbab. Ketika misalnya saat itu suami kita mengingatkan kita untuk memakai jilbab, maka ya kita wajib taat. Jangan kemudian beralasan yang macam-macam, alah cuma sebentar kok mas, alah cuma deket kok mas, itu ya. Kemudian yang terkadang masih banyak ketika ada tamu kita, sepupu kita yang laki-laki. Harus diingat bahwa sepupu kita yang laki-laki itu bukan mahram kita. Maka ketika ada saudara sepupu laki-laki yang ke rumah, ya kita harus memakai jilbab, menjaga aurat kita. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku tidak pernah melihat seperti yang aku lihat sekarang. Rasulullah melihat saat itu di neraka. Yang dilihat adalah terbanyak penghuni neraka adalah wanita. Sahabat bertanya, kenapa Rasulullah kok banyak para wanita yang masuk neraka? Rasulullah menjawab, karena kekufuran mereka. Sahabat bertanya lagi, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah berkata, tidak. Mereka bukan kufur kepada Allah, tetapi mereka kufur kepada suaminya dan tidak mengakui kebaikan suaminya.
Ini harus kita waspada, sahabat semuanya, bahwa terkadang apalagi kita yang mungkin sebagai muslimah yang mungkin bekerja, terkadang mungkin gaji kita lebih besar daripada gaji suami kita. Ini yang perlu diwaspadai, karena kita kemudian merasa kita lebih tinggi gajinya, kita lebih tinggi dalam segi sosialnya. Akhirnya kita semena-mena kepada suami kita. Di hadis itu Rasulullah melanjutkan, bahkan ketika kamu sudah berbuat baik kepadanya setiap waktu, tetapi ketika dia melihat kamu berbuat kejelekan, maka perempuan itu akan berkata, dia sama sekali tidak pernah berbuat baik kepadaku. Ini yang sering kita dengar dari mungkin tetangga kita, kenalan kita. Banyak yang terjadi kemudian perceraian disebabkan karena kita meremehkan suami kita. Kita tidak mengakui kebaikannya. Padahal selama mulai menikah sampai kemudian mempunyai anak, suami kita sudah bertanggung jawab semuanya. Tetapi karena satu kesalahan, terkadang kita mungkin bilang, wis gak tahu dienak no blas aku karo bojoku. Hati-hati akhwati fillah semuanya, ucapan kita itu yang seperti itu tidak mengakui kebaikan suami kita, itu nanti kata Rasulullah kebanyakan muslimah, kebanyakan wanita bisa masuk neraka disebabkan karena kekufuran kita kepada suami kita dan tidak mengakui kebaikan suami kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari melakukan hal-hal yang semacam itu. Dan kita sebagai seorang muslimah, seorang istri di rumah harus paham bahwa memang kita sebagai istri juga mempunyai tanggung jawab untuk kemudian menjaga harta suami kita, menjaga anak-anak kita di rumah ketika suami kita pergi untuk mencari nafkah. Di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga menjelaskan bahwa wanita-wanita solihah itu mempunyai ciri-ciri, diantaranya yang pertama, ketika suaminya memandangnya, suaminya merasa senang dengannya. Yang kedua, wanita yang bisa taat kepada suaminya, yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya. Dan yang ketiga adalah wanita yang bisa menjaga harta suaminya ketika suaminya bekerja, ketika suaminya keluar rumah. Jadi sebagai istri kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian tadi. Terkadang kita tidak merasa bahwa kebaikan suami kita itu sudah sangat banyak sekali kepada kita. Kita bersyukur sebagai wanita muslimah kita mempunyai suami yang bertanggung jawab kepada kita. Wanita muslimah lebih enak lagi karena yang bertanggung jawab selain ayah kita, suami kita, saudara laki-laki kita, juga anak laki-laki kita. Karena itu ketika ada seorang istri ataupun seorang perempuan yang kemudian melanggar aturan agama, maka tanggung jawab itu berada kepada ayahnya ketika dia belum menikah, berada kepada saudara laki-lakinya. Tetapi ketika sudah menikah, maka tanggung jawab itu adalah diberikan kepada suami kita. Karena itu kita berusaha untuk bisa mentaati semua yang diperintahkan suami dengan syarat bahwa perintah suami tidak bermaksiat, tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar aturan syariat agama kita. Sahabat Aisyah Aidi yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita sekali lagi harus banyak bersyukur karena kita sebagai muslimah Allah memberikan kita hak yang sama. Kita bisa melakukan amalan ibadah, apa yang orang laki-laki lakukan kita bisa melakukannya, dan bahkan Allah menjamin kita sebagai wanita yang dirindukan surga ketika kita bisa memenuhi 4 kriteria tadi, yaitu yang pertama kita melaksanakan sholat 5 waktu, yang kedua kita melaksanakan saum Ramadan, yang ketiga kita bisa menjaga kemaluan kita, bisa menjaga kehormatan kita, dan yang keempat kita taat kepada suami kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk sahabat Aisyah ID semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.